Perkenalkan, nama saya Novita Sari. NIM 2201499. Kelas Kolaka Utara. Berikut adalah tugas video. Presentasi proposal saya. Tugas dari Ibu dosen. Waldesari Amalia, SPD, MPD. Mata kuliah. Penelitian tindakan kelas, PTK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 2201499. Program studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kendari. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Bahasa Anak Melalui Penggunaan Boneka Tangan pada Kegiatan Bercerita Tema Keluargaku di kelas B TK Tunas Harapan Desa Tokbela, Kecamatan Korehu, Kabupaten Kolaka Utara. Alasan saya mengambil judul ini karena dari observasi yang dilakukan di TK Tunas Harapan pada kelompok B saat anak diminta untuk menceritakan pengalaman atau kejadian yang dilaluinya, ada 8 dari 12 anak yang tidak mampu menceritakan pengalaman atau kejadian itu secara urut dan runtut. Selain itu, anak juga belum mampu untuk menjawab dan menceritakan kembali isi cerita yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam proposal saya itu dirumuskan 3 pokok masalah yang dituangkan dalam proposal ini, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat kemampuan berbahasa anak di kelas B TK Tunas Harapan Tokbela sebelum menggunakan media boneka tangan. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan kegiatan bercerita menggunakan media boneka tangan di kelas B TK Tunas Harapan. Kemudian yang ketiga, bagaimana tingkat kemampuan berbahasa anak di kelas B TK Tunas Harapan setelah menggunakan media boneka tangan. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, perkembangan bahasa. Penguasaan bahasa anak berkembang menurut hukum alami, yaitu mengikuti bakat, kodrat, dan ritme yang alami. Menurut Lindeberg dalam Zubaida 2003, perkembangan bahasa anak berjalan sesuai jadwal biologisnya. Hal ini digunakan sebagai dasar mengapa anak pada umur tertentu sudah dapat berbicara, sedangkan pada umur tertentu belum dapat berbicara. Perkembangan bahasa tidaklah ditentukan pada umur, namun mengarah pada perkembangan motoriknya, dan perkembangan tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Bahasa anak akan muncul dan berkembang melalui berbagai situasi atau interaksi sosial dengan orang dewasa. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Suhartono 2005 menyatakan bahwa peranan bahasa bagi anak usia dini diantaranya sebagai sarana untuk berpikir, sarana untuk mendengarkan, sarana untuk berbicara, dan sarana agar anak mampu membaca dan menulis. Melalui bahasa seseorang dapat menyampaikan keinginan dan pendapatnya pada orang lain. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan fungsi teks dalam pembelajaran. Bahasa merupakan alat komunikasi yang diperoleh manusia sejak lahir. Penguasaan sebuah bahasa oleh seorang anak dimulai dengan perolehan bahasa pertama yang seringkali disebut dengan bahasa ibu. Badudu 1989 menyatakan bahwa bahasa adalah alat penghubung atau komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang menyatakan pikiran, perasaan, dan keinginannya. Bahasa sebagai suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter atau manasuka digunakan masyarakat dalam rangka untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Berbahasa berarti menggunakan bahasa berdasarkan pengetahuan individu tentang adat dan sopan santun. Komunikasi tidak terbatas pada bahasa verbal. Beberapa para ahli berpendapat ketika terdapat beberapa orang bersama dalam suatu tempat, pasti terjadi komunikasi. Sekalipun mereka tidak berbicara, namun hal tersebut merupakan
bentuk lain dari komunikasi yang dapat diekspresikan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan suara-suara non-linguistik atau misalnya menggumam atau menggerutu. Komunikasi adalah istilah umum yang merujuk pada istilah yang lebih khusus, yaitu bahasa. Komunikasi merupakan pemindahan suatu arti melalui suara, tanda, bahasa tubuh, dan simbol. Bahasa adalah sistem simbol yang teratur untuk mentransfer arti tersebut. Dengan demikian, bahasa adalah suatu modifikasi komunikasi yang meliputi sistem simbol khusus yang dipahami dan digunakan sekelompok individu untuk mengkomunikasikan berbagai ide dan informasi. Hartoko dan Rahmanto tahun 1986 mendefinisikan teks adalah urutan teratur sejumlah kalimat yang dihasilkan dan atau ditafsirkan sebagai suatu keseluruhan yang kait-mengkait. Pengertian ini mendukung pendapat bahwa teks dapat terdiri dari teks tulisan dan lisan. Bahasa memiliki beberapa fungsi, salah satunya sebagai media komunikasi. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi. Bahasa diperoleh ketika seseorang terlahir ke dunia. Bahasa pertama yang diperoleh itu disebut bahasa ibu. Bahasa digunakan untuk mengekspresikan diri manusia dalam lingkungannya. Di Indonesia, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi umumnya ada dua, yakni bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara seperti yang tercantum dalam Sumpah Pemuda. Artinya bahasa Indonesia digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai daerah dan digunakan dalam agenda kenegaraan. Adapun bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Batak, Mandailing, dan lainnya digunakan untuk berkomunikasi di daerah tertentu. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Materi pertama yaitu kemampuan bahasa anak usia dini. Yang pertama, pengertian kemampuan bahasa anak. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian seperti menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Bromley dalam Dini 2009 mendefinisikan bahasa sebagai sistem simbol yang teratur untuk mentransfer berbagai ide maupun informasi yang terdiri dari simbol-simbol visual maupun verbal. Simbol-simbol visual tersebut dapat dilihat, ditulis, dan dibaca, sedangkan simbol-simbol verbal dapat diucapkan dan didengar. Anak dapat memanipulasi simbol-simbol tersebut dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Menurut Piaget dalam Shaodih 2005, bahasa adalah salah satu cara yang utama untuk mengekspresikan pikiran, dan dalam seluruh perkembangan, pikiran selalu mendahului bahasa. Sedangkan menurut Shaodih 2005, bahasa merupakan salah satu elemen yang terpenting dan perkembangan berpikir. Bahasa menurut Webster adalah komunikasi atau ekspresi pikir dan perasaan yang berwujud vokal dan merupakan kombinasi dari beberapa bunyi atau simbol-simbol tertulis yang mengandung arti. Neumann dan Roscoe dalam Seefeld dan Wasik 2008, bahasa adalah suatu bangunan sosial. Anak-anak belajar bahasa dari berinteraksi dengan orang lain di sekitar mereka. Kemudian yang kedua, tahap-tahap perkembangan bahasa anak. Bulan-bulan pertama kehidupan anak-anak mulai mencoba dengan bahasa. Bayi berbisik halus, menjerit, dan mengoceh. Pada waktu anak mencapai usia 3 tahun, mereka biasanya memiliki 2.000 sampai 4.000 kata dalam perbendaharaan kata mereka dan mulai mengerti struktur bahasa. Anak-anak usia 4 dan 5 tahun mengucapkan kalimat dengan 3 sampai 4 kata dan menyatakan keinginan serta kebutuhan mereka lewat bahasa. Agar keterampilan berbahasa dan baca tulis tertanam dalam diri anak-anak,
Dua pengalaman penting harus dimiliki. Anak-anak harus berbicara dan mendengarkan orang lain, dan mereka perlu membaca dengan orang lain. Adapun tahap-tahap perkembangan bahasa anak menurut William Stern dan Clara Strand, yakni pada usia 6 sampai 12 bulan, masa permulaan atau stadium artinya masa permulaan. Masa ini disebut masa meraban, yang artinya masa mengeluarkan bermacam-macam suara yang tidak berarti. Pada masa ini, anak sering mengulang beberapa suku kata seperti ba, baba, ma, mama, dan pa, papa. Usia 12 sampai 16 bulan, masa pertama atau stadium kalimat suku kata. Pada masa ini anak sudah dapat mengucapkan kata, misalnya mama, papa, mamam. Lebih lanjut, William Strand dan Clara Stern mengatakan bahwa tahap perkembangan bahasa anak usia 16 sampai 24 bulan atau masa kedua. Pada masa ini anak sudah mulai timbul kesadaran bahwa setiap orang atau benda mempunyai nama. Anak sering berbicara sendiri atau monolog, baik dengan diri sendiri maupun dengan benda-benda mainannya. Usia 24 sampai 30 bulan, masa ketiga. Pada masa ini anak bisa menyusun kalimat tunggal, mampu memahami perbandingan, menanyakan nama dan tempat, serta menggunakan kata-kata yang berawalan dan yang berakhiran. Dan usia 30 sampai 72 bulan atau masa keempat, pada masa ini anak dapat menggunakan kalimat majemuk beserta anak kalimatnya. Anak banyak menanyakan soal waktu, sebab, akibat melalui pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan menurut Hartati, tahap perkembangan bahasa anak pada usia 0 sampai 2 tahun meliputi anak melaksanakan dua perintah sekaligus, menggunakan kalimat tanya dan kalimat sangkal, ya atau tidak. Menyebutnya nama diri dan jenis kelaminnya, dapat menyatakan hak milik, merangkai dua kata, merangkai kata-kata yang ditujukan kepada dirinya, menceritakan suatu kejadian secara sederhana, dan mulai mengerti larangan. Lebih lanjut, Hartati mengatakan pada usia 4 sampai 6 tahun tahapan perkembangan bahasa anak meliputi memperkenalkan diri, nama, alamat, dan keluarganya. Menceritakan banyak hal menggunakan kata seperti bahasa orang dewasa, dapat menyebutkan anggota badan sambil bernyanyi, mengerti makna dan fungsi suatu kata, bercerita dengan gambar yang dibuatnya, mulai berpikir, berbicara, dan bermain dengan berbagai bentuk kata dan bahasa, menyempurnakan kalimat sederhana, dan menyempurnakan kalimat dengan mengisi titik-titik, menyempurnakan kalimat lisan dengan gambar. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa anak. Perkembangan bahasa anak usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Yusuf, faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain yaitu faktor kesehatan. Apabila pada usia dini 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami kelambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasanya. Faktor inteligensi, perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai inteligensi normal atau di atas normal. Namun begitu tidak semua anak yang mengalami kelambatan perkembangan bahasanya pada usia awal dikategorikan sebagai anak yang bodoh. Lebih lanjut, faktor status sosial ekonomi keluarga. Status sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Faktor jenis kelamin pada tahun pertama usia anak.
Tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antar pria dengan wanita. Namun mulai usia 2 tahun, anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari anak pria. Faktor hubungan keluarga, hubungan yang sehat antara orang tua dengan anak, yaitu atau penuh perhatian dan kasih, memfasilitasi perkembangan bahasa anak. Sedangkan hubungan yang tidak sehat mengakibatkan anak akan mengalami kesulitan atau kelambatan dalam perkembangan bahasanya. Menurut para ahli perilaku, ada beberapa faktor yang penting dalam mempelajari bahasa, antara lain imitasi, yang berarti bahasa dipelajari melalui peniruan dari contoh orang dewasa. Reward, yang berarti hadiah. Mereka akan memberikan reward pada siswa yang memberikan respon yang benar dan mengacukan respon siswa yang tidak sesuai. Reinforcement, yang berarti penguat dan frekuensi suatu perilaku. Sedangkan menurut para ahli interaksionis menjelaskan bahwa berbagai faktor seperti sosial, linguistik, kematangan biologis dan kognitif saling mempengaruhi, berinteraksi dan memodifikasi satu sama lain sehingga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa individu. Para ahli sependapat bahwa pembentukan bahasa pada anak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor latihan dan motivasi atau kemauan untuk belajar dengan melalui proses conditioning dan reinforcement. Berdasarkan faktor-faktor yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa antara lain faktor kesehatan, intelijensi, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, hubungan keluarga, latihan, motivasi, imitasi, reward, reinforcement, dan frekuensi suatu perilaku. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Bagian A, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK atau Classroom Action Research. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan metode observasi dan catatan lapangan. Metode observasi adalah suatu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Metode catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, diamali, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan teknik analisis komparatif dan teknis analisis interaktif. Data kemampuan berbahasa dianalisis menggunakan analisis komparatif. Sedangkan data penggunaan metode bercerita menggunakan boneka analisis interaktif. Kemudian bagian B, tempat dan waktu penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di TK Tunas Harapan yang terletak di Desa Tokbela, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Bagian A, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelas B TK Tunas Harapan yang terletak di Desa Tokbela, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, dengan jumlah siswa kelompok B sebanyak 21 orang. Terdiri dari 13 laki-laki dan 8 perempuan. Kemudian bagian B, objek penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan bahasa anak usia dini sebelum menggunakan kegiatan bermain boneka tangan dan setelah menggunakan kegiatan bermain boneka tangan pada setiap siklus di kelas B TK Tunas Harapan yang terletak di Desa Tokbela, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya bagian D, jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data penelitian. Penelitian ini terdapat dua jenis data yang dapat diteliti, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif lebih sistematis, terencana, terstruktur, dan jelas dari awal hingga akhir penelitian.
Definisi lain menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menuntut penggunaan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran dari data tersebut, dan penampilan dari hasilnya. Sementara itu, metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan secara alamiah. Metode kualitatif juga memiliki prosedur penelitian yang bersifat deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian yang kedua, sumber data penelitian. Sumber data penelitian sangat penting karena segala sesuatu yang dibutuhkan pada data informasinya ada pada sumber data penelitian. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk itu, sumber data yang akan digunakan oleh penelitian ini yaitu sumber data primer, yaitu sumber data yang dilakukan langsung oleh peneliti. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data penelitian tindakan kelas adalah catatan lapangan atau observasi dan dokumentasi. Kemudian bagian E, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan pengambilan data untuk menilai sejauh mana efek tindakan mencapai sasaran. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati semua yang terjadi dalam kelas saat terjadi tindakan dengan mencatat hal-hal yang terjadi secara detail, mulai dari hal yang terkecil. Mengobservasi juga dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, dan pengecap. Dalam teknik observasi ini, penelitian juga menggunakan instrumen berupa lembar observasi. Setelah observasi, selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan yaitu bisa berupa catatan harian, sejarah kehidupan, atau biografi. Dokumen yang berbentuk gambar yaitu bisa berupa foto, gambar hidup, atau sketsa. Dokumen yang berbentuk karya yaitu bisa berupa karya seni yang dapat berbentuk gambar, patung, atau film. Dalam penelitian ini, dokumen pembelajaran meningkatkan keterampilan bahasa anak menggunakan metode bercerita dengan media boneka tangan itu berlangsung di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, unjuk kerja. Penelitian yang dilakukan untuk mengamati suatu tindakan yang dilakukan peserta didik. Kriteria keberhasilan yang digunakan untuk mengukur keterampilan berbicara adalah adanya peningkatan keterampilan berbicara pada anak melalui media gambar berseri. Keberhasilan pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan dinyatakan telah mencapai tujuan pembelajaran dengan nilai rata-rata 51-75. Setelah diperoleh nilai dari setiap anak, kemudian interpretasikan pada skala kualifikasi pada tabel kriteria keberhasilan. Adapun kriteria BSB, bobot atau skalanya 4, nilai 76 sampai 100. Kemudian kriteria BSH, bobot atau skala 15, nilai 51 sampai 75, dan kriteria MB, bobot atau skala 1, nilai 26 sampai 50. Kemudian yang terakhir kriteria BB, bobot atau skala 1, nilai 0 sampai 25. Adapun kriteria penilaian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, BB atau belum berkembang, yaitu bila anak tidak mengeluarkan suara atau tidak berbicara sama sekali. Kemudian yang kedua, MB atau mulai berkembang, yaitu bila anak sudah mengeluarkan kata meskipun tidak jelas. Kemudian yang ketiga, BSH, berkembang sesuai harapan, yaitu bila anak mampu berbicara dengan kalimat yang panjang meskipun masih terbata-bata. Kemudian yang keempat, berkembang sangat baik atau BSB, yaitu bila anak sudah mampu berbicara dengan kalimat yang panjang tanpa bantuan dari guru. Kemudian bagian F, model penelitian. Desain PTK yang digunakan
Chemist dan MC Taggart yang merupakan pengembangan dari model PTK Kurt Lewin. Pada model PTK yang dikembangkan Chemist dan MC Taggart, kegiatan tindakan acting dengan pengamatan atau observing disatukan dengan alasan kedua kegiatan itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena kedua kegiatan tersebut harus dilakukan secara simultan. Begitu berlangsung kegiatan pelaksanaan tindakan, maka kegiatan observasi juga harus dilakukan sesegera mungkin. Model penelitian Chemist dan MC Taggart terdapat 4 langkah dalam satu siklus. Keempat langkah itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Sedangkan modifikasinya terletak pada pratindakan. Pratindakan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum siklus 1. Dalam kegiatan ini, peneliti mengadakan observasi tentang kondisi yang ada di kelas. Berikut ini penjelasan dari 4 rangkaian kegiatan dan penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama perencanaan, yaitu menyusun rancangan tindakan yang menjelaskan tentang bagaimana tindakan itu dilakukan. Dalam tahap perencanaan awal, peneliti mengadakan observasi mengenai keadaan sekolah dan kegiatan pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari observasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, tahap perencanaan meliputi menyusun rencana kegiatan berupa upaya meningkatkan kemampuan bahasa anak di kelompok B TK Tunas Harapan, termasuk di dalamnya menyiapkan RKH dan media yang digunakan. Kemudian yang kedua, tindakan, yaitu rancangan dan skenario penerapan pembelajaran akan diterapkan. Guru melaksanakan kegiatan yang ada dalam rencana kegiatan harian. Kemudian yang ketiga, pengamatan, yaitu peneliti akan melakukan pengamatan dan juga mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan saat pembelajaran berlangsung. Tahap tindakan dan pengamatan dalam hal ini dilakukan dalam waktu yang sama. Jadi peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah dirancang sekaligus pengamatan. Kemudian yang keempat, refleksi, yaitu mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang sudah terkumpul, kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang akan dilanjutkan berikutnya. Kemudian selanjutnya bagian G, teknis analisis data. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data juga merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Teknis analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, analisis terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan dengan bentuk dan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu data kuantitatif yang berbentuk kata-kata dan data kualitatif yang berbentuk angka. Penelitian kuantitatif lebih sistematis, terencana, terstruktur, dan jelas dari awal hingga akhir penelitian. Definisi lain menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran dari data tersebut, dan penampilan dari hasilnya. Sementara itu, metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan secara alamiah. Metode kualitatif juga memiliki prosedur penelitian yang bersifat deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penilaian yang dilakukan untuk mengamati suatu tindakan yang dilakukan peserta didik saat kegiatan bercerita dengan menggunakan media boneka tangan. Untuk menentukan hasil unjuk kerja, maka dapat menggunakan dengan rumus jumlah skor siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Setelah diperoleh nilai dari semua anak, kemudian diinterpretasi pada skala
kualifikasi. Selanjutnya bagian H, keabsahan data penelitian. Keabsahan data yang dilakukan untuk membuktikan apakah data penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh saat penelitian. Untuk menentukan keabsahan atau trustworthiness data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan atau credibility, keteralihan atau transferability, kebergantungan atau dependability, dan kepastian atau confirmability. Data juga dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kemudian penelitian dianggap tuntas apabila rata-rata siswa mencapai 80% dari seluruh siswa selama dalam waktu maksimal 3 siklus pembelajaran yang berlangsung. Itulah tadi presentasi proposal saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.